Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan dan Pengembangan Praktikum IPA. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai laporan alat peraga hukum Pascal. Kami yang terdiri atas anggota saya sendiri Feni Endar Hadi Ayuni Tias dengan NPM 20230250007 dan Yolanda Eka Putri dengan NPM 20230250009 dan ada Mbak Justina Retna Kusuma Wardani dengan NPM 20230250006. Lalu pada bab 1 atau latar belakang terdapat pendahuluan, yaitu di mana fisika merupakan salah satu rumpun mata pelajaran IPA yang terdiri atas konsep-konsep yang bersifat abstrak. Lalu, salah satu materi di dalam mata pelajaran fisika yang memerlukan adanya suatu eksperimen adalah salah satunya mengenai hukum Pascal, di mana penggunaan alat praktikum eksperimen hukum Pascal masih sangat jarang tersedia di sekolah. Nah, pada penggunaan alat praktikum hukum Pascal ini pada kenyataan di lapangan, tidak semua sekolah memperoleh paket bantuan alat peraga hukum Pascal ini, sehingga kurangnya keterampilan dan kreativitas guru dalam menciptakan suatu alat peraga. Dan pada rancangan kali ini menggunakan alat-alat yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar agar dapat mempermudah guru dan siswa dalam melakukan eksperimen mengenai hukum Pascal. Rumusan masalahnya adalah bagaimana memodifikasi alat praktikum penerapan hukum Pascal, dan tujuannya yaitu untuk memodifikasi alat praktikum sederhana berupa alat praktikum penerapan hukum Pascal. Nah, di sini ada identifikasi pelajaran. Kami menggunakan kompetensi dasar yaitu 3.8 mengenai menjelaskan tekanan zat cair dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari, serta pada KD 4.8 yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, daya apung dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Terdapat pokok bahasan materi yaitu tekanan zat dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu subpokoknya mengenai tekanan pada zat cair. Kami menggunakan kelas dan semester pada kelas 8 pada semester genap. Selanjutnya pada bab 2 atau kajian teori mengenai hukum Pascal. Blaise Pascal, seorang ilmuwan Prancis, menyatakan bahwa ketika perubahan tekanan diberikan pada suatu fluida pada suatu ruangan tertutup, maka perubahan tersebut akan diteruskan sama besar ke segala arah. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di suatu ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama ratanya. Gejala alam ini sering digunakan dalam teknologi untuk mengangkat mobil di bengkel atau yang biasa dikenal mengenai pompa hidrolik. Menurut hukum Pascal, tekanan pada zat cair di dalam suatu ruangan tertutup maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Nah, dari pengertian hukum Pascal ini maka diperoleh persamaan yaitu P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan, F merupakan gaya, dan A merupakan luas penampang. Selanjutnya, contoh penerapan hukum Pascal, di mana yang pertama contohnya adalah dongkrak hidrolik, digunakan untuk mengangkat beban yang besar dengan gaya yang kecil. Lalu yang kedua adalah alat pengangkut mobil. Untuk menurunkan mobil dilakukan dengan cara membuang udara yang mampet melalui keran lainnya, yaitu melalui keran pengeluaran udara. Dan yang ketiga adalah contohnya rem hidrolik, di mana bagian-bagian utama rem hidrolik adalah pedal rem, silinder masker, sepatu jepit, dan minyak rem. Di sini kami memodifikasi alat yang salah satu alat ukur digunakan dalam percobaan hukum Pascal adalah neraca pegas yang digunakan untuk mengetahui gaya yang terdapat pada percobaan tersebut, yaitu dengan mengukur massa benda. Lalu, neraca pegas yang memiliki bagian penting
yaitu sebuah pegas yang akan memanjang ketika dikenai gaya, di mana perpanjangan pegas tersebut diletakkan pada skala yang menunjukkan besaran gaya yang terjadi, di mana 1 N atau 1 Newton sama dengan 1 kilo atau 1 meter per sekon, atau 1 Newton sama dengan 1 kilometer per sekon. Nah, penulis memodifikasi alat peraga pada materi hukum Pascal dengan menambahkan neraca pegas sebagai bagian dari komponen alat. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam menentukan besaran gaya yang dihasilkan ketika menggunakan alat peraga hukum Pascal, di mana neraca pegas juga merupakan alat ukur yang tergolong terjangkau atau murah dan mudah dicari di lingkungan sekitar, sehingga sangat memudahkan guru yang akan membuat alat peraga hukum Pascal untuk percobaan di lingkungan sekolah masing-masing. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi masuk pada bab 3, yaitu mengenai metode pengembangan alat. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama ada kotak kayu, paku, palu, suntikan besar, suntikan kecil, neraca pegas, selang plastik, styrofoam, lem tembak, gergaji, selotip, dan bor kayu. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yaitu air, kemudian ada beban. Beban di sini kami membuat dari pasir yang ditimbang, yaitu sebesar 300 gram dan 400 gram. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembuatan alat. Yang pertama, membentuk kotak kayu sesuai dengan gambar rancangan. Yang kedua, pada bagian atas kotak, selipkan papan kayu sebagai tumpuan untuk menaruh 2 suntikan pada sisi kanan dan kiri. Kemudian, papan kayu yang sudah diselipkan diberi lubang sesuai dengan diameter masing-masing suntikan. Yang keempat, memasang kedua suntikan pada masing-masing tumpuan papan kayu yang sudah disiapkan. Kemudian bagian tabung suntikan yang bagian atasnya itu dilem dengan kayu menggunakan lem tembak sehingga kuat dan tidak goyang-goyang ketika digunakan. Yang kelima, pada suntikan besar pasang neraca pegas sejajar dengan ujung suntikan bagian atas dan kita sesuaikan dengan nilai 0 pada neraca pegas. Yang keenam, pada suntikan kecil pada ujung suntikan kita taruh styrofoam sebagai tumpuan atau penopang untuk menabur beban. Yang ketujuh, masukkan air melalui suntikan, kemudian kita hubungkan kembali. Yang kedelapan, menimbang beban sebanyak 300 gram dan 400 gram menggunakan timbangan. Yang kesembilan, letakkan beban 300 gram pada suntikan dengan diameter yang lebih kecil, kemudian amati apa yang terjadi. Lakukan cara yang sama dengan mengganti beban 400 gram dan amati apa yang terjadi. Kemudian catat hasil pengamatan pada tabel hasil percobaan. Dapat dilihat pada slide, ini gambar rancangan alat kami. Ada 2 buah suntikan yang diletakkan pada papan penompang. Kemudian ada neraca pegas pada sisi sebelah kiri dari suntikan yang berukuran besar. Ada selang plastik yang menghubungkan kedua buah suntikan. Dan ada penompang serta bebannya. Nah, yang selanjutnya yaitu inovasi pada perancangan alat ini. Berdasarkan jurnal dan panduan praktikum yang dijadikan referensi, kami merancang alat peraga tersebut dengan inovasi keterbaruan terletak pada pemanfaatan balok kayu yang dijadikan penopang alat agar lebih efektif dan efisien. Nah, penggunaan balok kayu juga relatif dapat dipakai lama sehingga bisa disimpan dan dipakai pada praktikum selanjutnya. Serta ketersediaan bahan baku alat peraga ini dapat dengan mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Selain itu, kebaruan lain dari alat ini adalah penggunaan neraca pegas yang diletakkan pada bagian depan salah satu lengan alat peraga hukum Pascal. Neraca pegas ini berfungsi untuk mengatur besar gaya yang telah dibutuhkan atau dihasilkan ketika lengan yang lainnya diberikan beban. Nah, pada bab 4 yaitu untuk hasil dan pembahasan, ini adalah gambar dari alat peraga yang telah kami buat. Kemudian setelah dilakukan percobaan didapatkan hasil, yaitu untuk berat beban sebesar 300 gram atau 0,3 kg didapatkan gaya sebesar 3 Newton dan tekanan sebesar 1,5 Newton per meter. Dan untuk berat beban sebesar 400 gram atau 0,4 kg didapatkan gaya sebesar 4 Newton dan tekanan 2,1 Newton per meter. Nah, untuk luas penampang dari masing-masing suntikan, untuk suntikan yang pertama yaitu didapatkan luas penampangnya yaitu sebesar 110 cm dengan atau 0,011 meter. Kemudian
untuk penampang yang kedua yaitu 57 cm atau 0,0057 meter. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Justina. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi bab 4 mengenai pembahasan. Nah, untuk materi pembahasan ini ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama mengenai alasan pemilihan alat. Nah, adapun alasan pemilihan alat, untuk alat peraga fisika hukum Pascal ini bertujuan untuk memvisualisasikan penerapan hukum Pascal. Yang kedua, siswa akan lebih tertarik dan mudah memahami materi yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran yang disampaikan ini berupa pengalaman yang lebih bermakna. Nah, yang kedua, alternatif media pembelajaran di laboratorium yang efisien, murah, dan praktis. Hal ini disebabkan karena alat-alat yang digunakan atau dikembangkan dalam penerapan hukum Pascal ini menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, penulis juga mencoba memodifikasi alat peraga hukum Pascal dengan mendesain bentuk alat dengan menambahkan neraca pegas pada salah satu sisi tabung suntikan, yaitu pada suntikan besar, sehingga alat lebih mudah dan efisien ketika digunakan. Nah, dan yang terakhir yaitu penambahan neraca pegas pada suntikan besar berfungsi untuk mengukur massa beban dan untuk melihat gaya angkat yang dihasilkan suntikan besar ketika dikenai gaya atau beban yang dilakukan pada suntikan kecil. Yang kedua, alasan memilih bahan. Untuk alasan memilih bahan ini, pada bahan sebagai beban pada percobaan alat peraga kami ini dibuat dari pasir dan ditimbang seberat 300 gram dan 400 gram. Beban ini bertujuan untuk mengetahui besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat suntikan besar yang tertera pada neraca pegas. Nah, bahan yang kedua yaitu penggunaan air. Nah, untuk penggunaan air ini untuk membuktikan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Dan yang terakhir, setiap titik pada kedalaman yang sama memiliki besar tekanan yang sama. Hal ini berlaku untuk semua zat cair dalam wadah apapun dan tidak bergantung pada bentuk wadah tersebut. Apabila ditambahkan tekanan luar, misalkan dengan menekan permukaan zat cair tersebut, pertambahan tekanan dalam zat cair adalah sama di segala arah. Jadi, jika diberikan tekanan luar, setiap bagian zat cair mendapat jatah tekanan yang sama. Selanjutnya yaitu optimasi hasil percobaan. Nah, dari hasil percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat peraga hukum Pascal dengan menambah neraca pegas sebagai alat ukur untuk menghitung massa beban yang dapat melihat besar gaya yang dihasilkan. Nah, pada percobaan ini menggunakan optimasi massa beban yaitu 300 gram dan 400 gram. Setelah melakukan percobaan dapat terlihat bahwa pada beban 300 gram menghasilkan tekanan sebesar 1,5 Newton, sedangkan pada 400 gram menghasilkan tekanan 2,1 Newton. Nah, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin besar massa beban yang digunakan pada gaya yang dihasilkan akan semakin besar pula. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton, di mana besar gaya akan sebanding dengan massa benda. Artinya, semakin besar beban benda, maka gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, adapun kesimpulan yang pertama, alat peraga hukum Pascal ini dimodifikasi pada bagian bentuk dan penambahan neraca pegas sebagai alat ukur untuk menghitung massa beban dan gaya yang dihasilkan secara lebih praktis dan efisien dari sebelumnya. Nah, adanya hubungan antara massa beban dengan gaya yang dihasilkan sesuai dengan hukum 2 Newton, yaitu besar gaya akan sebanding dengan massa beban. Artinya, semakin besar beban benda, maka gaya yang dihasilkan pun akan semakin besar. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, selamat